kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah senam lantai dengan dosen pengampu Ibu Rosti SPD NPD yang terdapat 4 teori senam lantai. Yang pertama, roll depan, roll belakang, sikap lilin, dan kayak. Roll depan merupakan bagian dari senam lantai yang berasal dari perkembangan olahraga senam sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, latihan tubuh seperti berguling digunakan untuk melatih kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Seiring waktu, senam berkembang di Eropa, terutama Jerman dan Swedia. Lalu menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan termasuk dalam ajang seperti Olimpiade. Roll depan menjadi salah satu gerakan dasar yang wajib dipelajari dalam senam. Pengertian roll depan. Roll depan adalah gerakan menggulingkan badan ke depan melalui bagian belakang tubuh, tengkuk, punggung, pinggang, hingga panggul, dengan posisi tubuh membulat. Gerakan ini biasanya dilakukan di atas matras untuk keamanan dan kenyamanan. Teknik roll depan. Yang pertama ada sikap awal. Berdiri tegak atau jongkok. Kedua kaki rapat. Kedua tangan lurus ke depan atau di samping. Pelaksanaan gerakan. Letakkan kedua tangan di matras, tekuk siku sedikit dan masukkan kepala, dagu ke dada. Dorong badan ke depan. Gulingkan tubuh mulai dari tengkuk, punggung, pinggang hingga pinggul. Lutut ditekuk pada saat berguling. Sikap akhir. Kembali ke posisi jongkok atau berdiri, kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Hal yang perlu diperhatikan. Gunakan matras agar aman, jangan menumpu pada kepala, tapi pada tengkuk. Badan harus membulat. Agar gerakan lancar, lakukan pemanasan sebelum latihan. Selanjutnya, roll belakang. Roll belakang atau guling belakang adalah gerakan senam lantai dengan cara menggulingkan badan
diperhatikan, jangan melakukan gerakan terlalu keras, hindari benturan kepala dengan matras. Pastikan area latihan aman, jangan berlatih saat mengalami cedera leher atau punggung. Selanjutnya, sikap lilin. Sikap lilin adalah satu gerakan senam lantai dengan posisi tubuh tegak lurus ke atas menyerupai lilin. Pada gerakan ini, tubuh ditopang oleh bagian bahu dan kedua tangan menopang pinggang agar tubuh tetap seimbang. Sikap lilin termasuk gerakan dasar senam lantai yang melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh. Sejarah sikap lilin. Sikap lilin berkembang dari olahraga senam yang sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, senam digunakan untuk melatih kekuatan fisik, ketangkasan, dan kesehatan tubuh. Dalam perkembangan senam modern, berbagai gerakan dasar mulai diperkenalkan, termasuk sikap lilin. Gerakan ini kemudian menjadi bagian dari pembelajaran senam lantai di sekolah karena dianggap efektif untuk melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, kekuatan otot, serta keberanian siswa dalam bergerak. Di Indonesia, sikap lilin menjadi salah satu materi yang sering diajarkan dalam pelajaran PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tujuan sikap lilin. Yang pertama, melatih keseimbangan tubuh, menguatkan otot perut, tangan, dan kaki, melatih koordinasi gerak tubuh, meningkatkan kelenturan tubuh, dan melatih konsentrasi dan keberanian. Teknik dasar sikap lilin. Sikap awal, tidur terlentang di atas matras, kedua kaki rapat dan lurus, kedua tangan berada di samping badan. Kedua, ada pelaksanaan gerakan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan. Angkat pinggul mengikuti gerakan kaki. Menggunakan kedua tangan untuk menopang pinggang. Posisi tubuh dibuat tegak lurus ke atas. Bahu dan kepala tetap menempel dada matras. Sikap akhir. Turunkan pinggul perlahan. Turunkan kedua kaki secara perlahan hingga kembali terlentang. Kedua tangan kembali ke samping badan. Cara melakukan sikap lilin dengan benar. Yang pertama, tidur terlentang di atas matras. Yang kedua, angkat kedua kaki ke atas. Dorong pinggul hingga tubuh terangkat. Topang pinggang menggunakan kedua tangan. Jaga keseimbangan tubuh. Perhatikan posisi beberapa detik. Turunkan tubuh secara perlahan. Kesalahan yang sering terjadi. Tubuh tidak tegak lurus, kaki bengkok atau tidak rapat. Tangan kurang kuat menopang pinggang, leher terlalu tegang, gerakan
kekuatan otot dan keseimbangan, dan koordinasi gerak. Sejarah kayang. Kayang berasal dari perkembangan olahraga senam yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam senam modern, kayang menjadi salah satu gerakan dasar senam lantai yang banyak dipelajari di sekolah manapun. Latihan atletik karena bermanfaat untuk melatih fleksibilitas tubuh. Tujuan dan manfaat kayang. Tujuan kayang melatih kelenturan tulang belakang, menguatkan otot tangan dan kaki, melatih keseimbangan tubuh. Manfaat kayang yang pertama ada membuat tubuh lebih lentur, menguatkan otot lengan bahu, pinggang, dan kaki. Yang ketiga, memperbaiki postur tubuh. Keempat, melatih keberanian dan konsentrasi. Yang kelima, membantu meningkatkan koordinasi gerak tubuh. Teknik dasar kayang. Pertama itu ada sikap awal. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diangkat ke atas. Yang kedua, gerakan kayang. Badan perlahan dibentukkan ke belakang. Kedua tangan menyentuh lantai. Dorong tubuh hingga membentuk lengkungan seperti busur. Kepala rileks, menghadap ke belakang. Yang ketiga, ada sikap akhir. Tubuh ditopang oleh kedua tangan dan kaki. Pertahankan keseimbangan beberapa detik, kembali berdiri secara perlahan atau dibantu teman. Cara melakukan kayang dari posisi tidur. Yang pertama, tidur terlentang. Yang kedua, tepuk kedua lutut, letakkan telapak tangan di samping telinga. Dorong tubuh ke atas menggunakan tangan dan kaki. Bentuk lengkungan tubuh. Otot yang dominan digunakan otot lengan, bahu, otot perut, otot punggung, dan otot paha betis. Kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tangan kurang kuat menopang tubuh, kaki terlalu rapat atau terlalu lebar, punggung kurang melengkung, kepala terlalu tegang. Tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Baik, itulah tadi teori dan gerakan pada senam lantai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.